Pernahkah Anda merasa godaan datang di saat keadaan Anda sedang paling lemah? Mengapa justru pada momen seperti itu, godaan terasa lebih kuat? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam belajar Alkitab Pemuda Inverse, dan sepanjang triwulan ini kita masih belajar seri pelajaran memperbarui pikiran atau renewing the mind yang hubungannya erat sekali dengan kesehatan mental. Dan pada episode ke-6 kali ini kita akan belajar pelajaran dengan judul Melawan Godaan dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Video pembelajaran Alkitab ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Alkitab Anda. Untuk itu Anda perlu untuk mempelajarinya secara pribadi untuk memperoleh pengalaman dengan Yesus yang lebih mendalam. Dan untuk melengkapi pembelajaran Alkitab Anda bisa memperoleh buku Inverse melalui Departemen Sekolah Sahabat Jemaat Anda masing-masing, dan atau Anda juga bisa mengakses ebook Inverse yang tersedia pada link yang ada di deskripsi video ini. Dan harap diingat, meskipun pelajaran sepanjang triwulan ini membahas tema tentang kesehatan mental, ini hanyalah panduan rohani dan bukan pengganti pengobatan atau penanganan kesehatan mental secara profesional. Dan episode ke-6 kali ini saya sudah bersama-sama dengan Pendeta Victor. Shalom Pendeta. Shalom Kak Alicia. Ada Kak Sunita. Halo, shalom. Dan Kak Ari. Shalom. Oke, sudah siap untuk diskusi kali ini? Yes. Siap. Oke, Kak Ari boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, bantu kami untuk dapat memahami dan belajar dari pelajaran yang akan kami gali lebih dalam ya Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, berkati kami maupun juga para pendengar yang menyaksikan akan video recording ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hati kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Sobat Inggris, kita buka Alkitab kita dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kami akan membacakannya secara bergantian di sini. Pencobaan di padang gurun. Ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Oke, baik. Perikop ayat ini diawali dengan satu hal yang menarik ya Pendeta. Di Matius 4 ayat 1 katanya, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi dari ayat ini seolah pencobaan Yesus ini melibatkan peran Roh Kudus dan iblis itu sendiri. Apakah memang benar demikian seperti itu, atau bagaimana sebenarnya Alkitab menjelaskan tentang konsep dari godaan atau pencobaan, dan mengapa Yesus harus mengalami hal itu, Pak Pendeta? Oke, terima kasih Kak Alicia. Kalau kita masuk kepada teks pelajaran kita itu, ada satu kalimat yang bagi saya ini juga perlu kita terima sebagai penjelasan dari pertanyaan itu. Kristus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Yesus tidak pergi ke padang gurun untuk mencari godaan. Jadi Yesus ke sana bukan mau
bukan mau mencari pencobaan, bukan mau mencari godaan. Nah, dia mengikuti Roh Kudus ke padang gurun untuk mencari waktu doa dan persiapan rohani bagi pelayanannya. Jadi dia pergi ke padang gurun untuk memperlengkapi kesiapan dia dalam melayani selanjutnya. Nah, kalimat berikutnya adalah mengatasi godaan dimulai dengan berada di tempat di mana Tuhan memanggil kita berada, dan tidak sembrono mengundang godaan atau menempatkannya di hadapan kita. Artinya dengan bahasa lain, jangan mendekat kepada pencobaan. Teman-teman orang muda sering di sini berada di kondisi seperti ini. Sudah tahu itu adalah sangat berisiko. Tempat itu tidak nyaman untuk kita sebagai orang Kristen. Tidak layak kita ada di sana. Tapi kita sering merasa, nanti kita bisa kok hidup di sana, bisa melawan semua godaan. Jangan. Yesus tidak mendatangi pencobaan, tapi dia berada di sana, Roh Kudus yang menuntun dia, dan Roh Kudus membawa dia ke sana. Tujuannya adalah untuk berdoa dan mempersiapkan hatinya untuk pelayanannya. Amin. Berarti ini bukan Yesus mau datang untuk dicobai, tapi memang untuk mempersiapkan hati dan pikirannya, Pak Pendeta ya. Oke, dan saat itu Yesus itu sedang berpuasa ya, Kak Ari, Kak Sunita ya. Dan dalam kondisi fisik yang sangat lemah, lelah, lapar ya kan. Dan walaupun kita tahu Yesus pada saat itu pasti, kita yakin dan percaya kondisi rohaninya sangat kuat gitu ya. Nah, dari sudut pandang psikologis menurut Kak Sunita dan Kak Ari, mengapa godaan itu sering lebih berat ketika seseorang itu sedang lemah secara fisik atau juga tertekan secara sosial, mungkin sedang sakit atau apapun fisik yang physically ya, sedang sakit atau mungkin lagi mengurung diri, lagi terisolasi, itu kenapa gitu Kak? Ya. Jadi kita seringkali melihat bahwa mental sama fisik itu sesuatu yang terpisah gitu seringkali, tapi nyatanya enggak, ini semua dalam satu tubuh. Sehingga apa yang terjadi di sini akan mempengaruhi di sini. Apa yang terjadi di sini akan mempengaruhi di sini. Gitu. Itu satu poin yang penting banget. Karena apa yang kita makan akan masuk ke dalam tubuh kita juga ke organ otak kita. Nutrisinya seperti apa gitu ya. Nah, sehingga pada saat dibilang pada saat fisik kita lemah atau lagi tertekan secara sosial misalkan, secara fisik ada satu organ-organ tubuh yang bekerja ekstra. Kalau dari sisi hormonnya ada hormon kortisol ya, hormon stres yang keluar gitu pada saat kita lagi dalam kondisi tertekan atau secara fisik kita capek. Tujuannya pada saat Tuhan menciptakan hormon kortisol untuk melindungi tubuh. Tetapi pada saat stres ini berkepanjangan, fisik kita akan mengeluarkan ini terlalu banyak sehingga akan merusak sesuatu yang abnormal, pasti merusak. Dan pada saat merusak secara fisik, organ otak kita juga akan terkena gitu ya, akan ada kita akan susah tidur, ada fogging di dalam kepala kita nggak bisa berpikir dengan tenang, fokus kita terganggu, nggak bisa konsentrasi dan lain sebagainya. Dan pada saat kondisi yang lemah itu, maka kita biasanya akan menggunakan emosi dan bukan logika dalam melihat permasalahan, dalam menentukan keputusan, dan setan masuk di sana untuk menggoda kita. Dan lagi kalau dari aspek Alkitab kita lihat, kita ingat bahwa pribadi yang menggoda Yesus juga adalah pribadi yang menggoda kita, itu ya iblis gitu. Iblis tuh sudah berpengalaman ribuan tahun dalam menggoda manusia. Celah-celah kelemahan manusia udah iblis tahu gitu. Penuh gitu ya. Jadi kita sebagai manusia hidup 80 tahun misalkan langsung meninggalkan. Tapi iblis ribuan tahun dia udah pelajari manusia tuh lemahnya di mana. Ketika si A, orang-orang kayak gini biasanya seleranya dicobai gampang dia jatuh. Si A, si B, dia kelemahannya dari segi hal lain, misalkan contohnya anak muda game online segala macam. Jadi sisi-sisi lemah dari manusia tuh iblis tahu, dan dengan pemahaman ini kita jadi sadar bahwa betapa kita ini rentan, betapa kita ini lemah, dan di saat yang sama kita jadi sadar betapa kita butuh kasih karunia Tuhan untuk dapat menolong kita dari kelemahan kita. Ya.
Dan ketika setan menggoda Yesus itu dia mengutip ayat Alkitab ya. Memang sudah berpengalaman sekali setan ini ya. Tetapi dengan cara yang menyesatkan gitu. Bagaimana kita boleh mengenali godaan ini mungkin terlihat seperti rohani gitu. Ini seperti hal yang rohani, tapi ternyata justru itu menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Apa godaan, mungkin boleh kasih contoh apa godaan nyata yang seperti ini yang terjadi dalam lingkungan orang muda, Pak Pendeta? Oke. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ada dua kelompok orang muda sekarang. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang masih antusias dengan hal rohani. Mereka masih ada ikut semua kegiatan di sana. Ikut semua kegiatan, ikut semua aktivitas rohani. Kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang sudah tidak tertarik lagi dengan hal rohani. Tapi kedua ini sama-sama kelihatan dalam keadaan baik-baik saja. Bukan berarti mereka yang kelompok yang tidak tertarik hal rohani sudah melakukan banyak kejahatan. Tidak juga. Mereka hidup bersama-sama. Nah, godaannya di sini adalah orang-orang yang masih terlibat dalam kegiatan aktivitas rohani itu, kecenderungan mereka merasa mereka ada dalam keadaan lebih baik. Karena mereka ada di gereja, mereka ikut aktivitas rohani, dan merasa tidak ada bahaya. Tapi ada satu hal yang harus kita kasih tahu kepada teman-teman orang muda. Pelajaran kita ini mengingatkan kita adalah lebih banyak yang cenderung mengabaikan penggunaan waktu pribadi dengan Tuhan. Karena dibutuhkan hubungan pribadi dengan Tuhan, itulah yang membuat kita akan lebih terjaga. Kalau secara kelompok, Kak Alicia, itu hanya kelihatan permukaan di luar. Hubungan pribadi dengan Tuhan, Yesus bisa berhasil melewati godaan itu karena dia membangun hubungan pribadi dengan Bapa di surga. Itulah yang harus orang muda, teman-teman orang muda harus miliki sekarang. Gunakan waktu pribadi baca firman Tuhan, gunakan waktu pribadi berdoa, gunakan waktu pribadi untuk belajar buku-buku rohani. Saya percaya itu akan menolong rekan-rekan orang muda menghadapi godaan itu. Karena kita biasanya kalau udah di gereja, oh ya udah sudah pelayanan kok, oh iya that's all gitu, mungkin sudah cukup. Tapi ternyata itu mungkin hal yang terlihat rohani, tapi yang setan bikin itu, oh iya nggak apa-apa gitu kali ya. Kalau menurut Kak Ari dan Kak Sunita ada tambahan? Teringat saya akan suatu ayat yang bilang naga itu marah pada kelompok yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Artinya target dari amarahnya iblis itu bukan orang-orang sekuler. Justru kalau dia punya senjata utama, dia targetnya ditujukan ke orang-orang yang rohani, yang ikut pelayanan, yang potensial dipakai Tuhan. Itu justru yang paling dicecer sama iblis. Jadi artinya begini, ketika kita sudah rajin ke gereja, sudah melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip rohani, jangan sampai kita ngerasa diri kuat. Kita ngerasa diri, oh saya kuat, saya cukup kuat dalam menghadapi pencobaan yang akan datang dari iblis. Justru kita harus semakin lagi mendekatkan diri sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Karena dari ayat yang tadi artinya semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin sering kita aktif dalam pelayanan, setan punya senjata itu akan makin dicecar lagi, dan dengan pemahaman itu kita perlu semakin lagi berserah sama Tuhan. Ya, dan Alkitab ini cuma satu buku gitu ya. Tapi kita dianjurkan Pak Pendeta tiap hari harus baca berulang-ulang dari umur berapa sampai umur berapa ya. Kenapa? Karena memang ada mutiara-mutiara yang tersembunyi terus yang kita perlu gali. Dan luar biasanya Tuhan, setiap kali kita baca ulang, ada firman yang Tuhan tahu kita butuhkan untuk hari itu, untuk hari esok. Amen. Itu makanya kita harus terus baca gitu. Karena nyatanya kayak uang, kita nggak tahu itu uang palsu atau original. Kita nggak tahu itu uang palsu kalau kita nggak tahu aslinya kayak apa, gitu kan, kita harus bandingkan. Begitu juga dalam menghadapi percobaan, kita akan mudah tertipu sama konsep-konsep yang terlihat rohani. Sekarang banyak ya di reels, kayak self love, unit healing, ya terdengar baik gitu untuk kesehatan kita dong gitu. Tapi coba kok kita sandingkan sama Alkitab, definisi self love menurut firman Tuhan apa? Healing menurut firman Tuhan apa? Gitu. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan istilah-istilah terkesan rohani. Sementara kita nggak tahu aslinya seperti apa. Gitu. Amin. Sobat Inverse, ini sudah cukup jelas banget dari pengalaman Yesus dicobai di padang gurun.
kita kiranya boleh membawa kita untuk lebih mengetahui sebenarnya apa maunya Tuhan ketika kita mulai dicobai. Kita akan lanjutkan setelah kita menyaksikan yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart, dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Oke, dari tadi kita bahas tentang godaan, tadi ada di-mention juga tentang kelemahan. Nah, godaan ini seringkali berkaitan dengan kelemahan pribadi kita. Jadi apakah penting gitu untuk mengetahui kelemahan kita? Karena aku jujur dan mungkin orang-orang muda banyak seringkali tuh skeptis atau denial sama ini kok bukan kelemahan kita atau enggak, karena terdistorsi oleh berbagai hal yang kita lihat. Yang orang-orang bilang ini bukan kelemahan kok, tapi sebenarnya menurut Alkitab seperti apa dan bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi kalau itu kelemahan gitu. Bagaimana caranya? Mungkin ada pengalaman pribadi dari Kak Ari, Kak Sunyita atau Pak Pendeta? Ya, kalau di Alkitab sendiri banyak cerita-cerita di Alkitab orang-orang mengalami turning point rohani ketika Tuhan bawa dia ke titik terendah. Contoh, Petrus, dia mengalami turning point ketika dia sadar dia menyangkal Tuhan 3 kali, dia menangis, akhirnya turning point itulah yang membuat dia akhirnya bertobat dan lebih mengasihi Tuhan lagi. Anak yang hilang, Tuhan bawa dia ke titik terendah sampai mau makan ampas babi, baru di situ turning point rohaninya terjadi. Dan banyak lagi cerita di Alkitab di mana banyak orang ngalamin turning point ketika dia di titik menyadari kelemahannya. Dan kita pun juga sama. Kita perlu untuk menyadari kelemahan kita. Alkitab bilang justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata, seperti itu. Dan gimana caranya untuk kita menyadari kelemahan itu? Ya tentu pasti standar poin kita adalah kita berkaca kepada Yesus Kristus. Satu-satunya gold standard dari karakter rohani yang harus ada dalam diri manusia. Ketika kita misalkan melihat kepada Kristus, bagaimana kehidupan Kristus kita bandingkan ke diri kita, kita akan ngerasa, wah kita tuh jauh banget seperti itu. Kelemahan kita banyak dari berbagai aspek. Mengampuni orang, mengasihi, dan banyak lagi. Jadi, ya mungkin tips praktisnya kita perlu sih untuk merenungkan kehidupan Kristus setiap hari. Ada satu kutipan yang bilang, adalah baik untuk kita menggunakan waktu, jam, hari demi hari, untuk merenungkan kehidupan Kristus, terutama pada saat momen-momen menjelang kematiannya. Itu sangat-sangat praktikal dan bisa untuk kita terapkan. Ya, setuju banget ya. Seringkali kita mencoba membandingkan kelemahan. Boleh apa kita harus tahu kelemahan kita?
bagus, karena pada saat kita tahu kelemahan kita tahu gitu apa yang harus diimprove gitu. Tapi seringkali orang-orang muda nih suka salah. Kita membandingkan dengan sebelah, dengan teman, dengan tetangga, ya yang akhirnya membuat kita jadi kayak insecure, kemudian jadi rendah diri gitu ya. Atau bahkan ngerasa diri lebih baik. Atau bahkan jadi sombong karena ngerasa diri lebih baik gitu ya. No, metode terdepan pada saat mengevaluasi diri, menemukan kelemahan adalah membandingkan dengan Yesus ya, dengan Kristus. Dan pada saat kita membandingkan dengan Kristus, motivasinya dari dalam. Dan standar kita adalah bukan standar dunia gitu ya. Jadi kita nggak akan terganggu sama yang punya mobil baru misalkan, yang dapat achievement apa ya. Karena kita tahu yang dicapai itu bukan hal fisik, tetapi bagaimana karakter kita akan semakin diubahkan, semakin hari semakin menjadi seperti Yesus gitu ya. Dari kelemahan-kelemahan kita itu. Dan oleh karena itu dibutuhkan apa? Kerendahan hati ya. Yesaya 54 ya. Kita selalu diminta Tuhan untuk memiliki telinga seperti seorang murid yang terus mau mendengar nasihat dari Tuhan langsung melalui firman-Nya, melalui khotbah mungkin, melalui dengerin inverse ya. Atau mungkin juga melalui pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Tuhan sedang mengajarkan kita sesuatu untuk mengubahkan karakter kita dan menguatkan kelemahan-kelemahan kita. Amin. Oke. Kak Ari dan Kak Sunita, terima kasih. Jadi kalau pelajaran filsafat kita juga akan membahas seperti itu. Jadi saya lihat juga kadang kita ya yang sudah menjalani kehidupan ini setiap hari, kadang kelemahan kita itu adalah yang kita anggap sebagai kekuatan kita justru. Karena kita tidak waspada. Yang kita anggap kelebihan kita justru itu yang diserang setan dan menjadi kelemahan kita. Nah, pelajaran inverse kita ini sebut dalam tulisannya seperti ini. Saat menghadapi setiap godaan, Yesus tidak mencari jawaban dalam dirinya sendiri. Tetapi apa? Dia terus mengarahkan pikirannya kepada firman Tuhan dan melawan godaan dengan mengatakan, ada tertulis. Seperti Kak Sunita tadi. Jadi cermin yang paling terbaik melihat kelemahan kita ke Alicia adalah firman Tuhan. Nah, kadang-kadang itu tadi punya standar sendiri kita. Kita buat ukuran kita sendiri, bahkan teman jadi ukuran. Kita lihat, oh orang baik itu harus seperti dia. Ternyata bukan. Tapi firman Tuhan, standarnya tak pernah berubah. Dia tetap seperti itu dari sejak dahulu. Dan kalau kita membandingkan diri kita dengan firman Tuhan, kita akan tahu kelemahan kita. Dan yang pasti, seperti Yesus, begitu dia datang kepada firman Tuhan itu, kelemahan dia itu akan ditutupi oleh firman Tuhan dan dia bisa kuat dan menang menghadapi godaan itu. Ya, kira-kira ini. Ya, dan tadi pendeta mention ketika Yesus itu menggunakan ayat tertulis, menggunakan firman Tuhan, itu juga Kak Ari dan Kak Sunita. Tapi saat itu dia sendirian ya. Sedang di padang gurun itu dia sendirian, no one accompany him, gak ada yang menemani dia. Dan apakah itu masih relevan pada kita saat ini? Ketika memang kita menghadapi godaan, pergumulan, pencobaan, apakah cukup dengan kita memang baca firman, mengarahkan pandangan pada firman, berdoa, dan tanpa siapapun yang menemani kita? Apakah kita apakah itu masih relevan untuk kita berjuang sendirian tanpa seseorang di samping kita gitu? Mungkin ada pengalaman Pak Pendeta sudah senyum-senyum. Nah, masalahnya pelajaran ini menganjurkan kita harus punya teman. Ya, teman. Kita harus punya orang-orang di sekitar kita yang memang mendukung kita. Kita tidak boleh sendirian lagi. Jadi, Kak Alicia saya baru temukan di sini, ternyata persahabatan yang baik, keluarga yang baik, ya nanti Kak Sunita juga bisa menjelaskan itu sangat mendukung pertumbuhan kerohanian yang akan lebih baik. Kadang-kadang orang-orang muda ini salah memilih teman, salah memilih lingkungan, itu yang membawa mereka jatuh ke berbagai pencobaan dan godaan. Jadi pastikan dengan siapa engkau berteman, di mana engkau tinggal, di mana engkau bersama-sama, itu harus selaras dengan tujuanmu untuk menjadi orang-orang yang menang dalam godaan. Kalau kita sudah punya lingkungan yang buruk, saya percaya pelan-pelan kita juga akan bisa terpengaruh. Ya, jadi belajar bersama, bertumbuh bersama-sama, itu perlu punya lingkungan yang sehat. Suka di defense itu, nggak punya tuh lingkungan kayak gitu, lingkungan saya gini, gimana dong? Berarti gimana dong Kak?
what to do gitu, apa yang harus kita lakukan gitu kalau misalnya ada di situasi seperti itu. Ya, kembali tadi yang seperti teori fisik dengan mental tadi ya. Pada saat kita dalam kondisi banyak stres, tubuh kita melemah, proses bekerja di otak juga akan menjadi agak kacau gitu, nggak seperti seharusnya. Pikiran kita akan sulit untuk menggunakan logika. Oleh karena itu, seringkali kita butuh orang lain untuk memandang masalah kita dengan pikiran yang lebih clear dan membuat kita bisa melihat angle-angle lain, sudut-sudut lain yang bisa menolong kita menyelesaikan masalah kita, gitu ya. Jadi itu salah satu tujuan kenapa disaranin ngobrol ya sama pendeta atau ngobrol sama teman atau pergi ke psikolog gitu ya. Karena mereka itu akan menolong kita yang lagi berkabut ini untuk bisa melihat masalahnya secara komplit gitu dan membantu untuk melihat alternatif penyelesaian dari permasalahan tersebut. Tapi sayangnya banyak orang kalau lagi masalah malah ngeringkuk gitu ya, masuk ke dalam ya, gitu ya, bahkan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah kayak makanya di Ibrani 10:25 dibilang janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, gitu ya, karena mungkin kita nggak mau ngobrol sama teman kita, nggak mau curhat karena ini terlalu private. Tapi Tuhan bisa bicara melalui pendeta yang berkhotbah, melalui bacaan yang kita baca di renungan kita, ya gitu ya. Jadi Tuhan bisa bicara lewat mana saja, tapi jangan tolak, jangan menghindar atau menjauh dari Tuhan. Datanglah mendekat kepada Tuhan. Tuhan punya beribu-ribu cara untuk menyampaikan solusinya dan untuk kita dalam masalah-masalah. Amin. Secara pribadi saya juga mengalami turning point rohani saya secara pribadi itu adalah lewat komunitas rohani. Bagaimana Tuhan pakai orang-orang di sekitar saya untuk kasih tahu kelemahan-kelemahan saya dan akhirnya menuntun saya kepada firman Tuhan. Jadi saya dulu punya waktu masih kuliah, saya punya kelompok kecil di mana kelompok ini tuh isinya ya teman-teman sebaya satu kampus dan akhirnya kita jadi support system secara rohani gitu. Dan aku ngerasa bagaimana Tuhan pakai juga teman-temanku untuk ngasih tahu kelemahanku gitu. Jadi penting banget untuk kita punya pergaulan yang baik gitu. Kalau di ayat bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik, ya kita berarti harus cari turning point kebalikannya gitu. Mencari teman-teman yang sevisi, yang punya visi rohani yang sama untuk kerajaan Allah. Jadi penting banget untuk kita berdoa, kita minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan aku komunitas orang-orang dekat yang bisa menolong aku untuk bertumbuh bareng, untuk bisa sama-sama mengenal Tuhan. Jadi ibarat kata pengaruh dunia tuh nggak jadi begitu kuat ke kita ketika kita punya suatu circle, suatu pertemanan yang saling menguatkan secara rohani. Amin. Dan itu juga pengalaman saya secara pribadi juga kayak gitu. Memang teman-teman komunitas itu benar-benar mengantarkan ke hal-hal yang baik dan akhirnya dari komunitas itu juga bertemu lebih banyak orang lagi. Bisa ketemu Kak Ari, Kak Sunita, pendeta, dan kakak-kakak semua itu suatu hal yang berkat juga buat saya karena memang ketika menghadapi berbagai masalah itu ketika ada komunitas entah jalan Tuhan bagaimana tiba-tiba ketemu sama si A, ketemu sama si B yang akhirnya membantu saya untuk menyelesaikan masalah. Jadi mungkin Sobat Inverse jangan menutup diri lagi ya untuk segala macam pertemuan ibadah, untuk hal-hal rohani mungkin kita harus lebih open up dan itu semua jalan Tuhan untuk supaya kita boleh lebih dekat juga dengan Tuhan. Amin. Baik, tidak terasa banget ini sudah di akhir episode 6 seri Memperbarui Pikiran. Masing-masing boleh memberikan closing statement, Pak Pendeta, Kak Sunita, dan Kak Ari. Baik, jadi sama seperti yang diajarkan oleh Yesus, tidak ada cara lain mengalahkan godaan, menghadapi masalah selain yang Yesus sudah lakukan. Dia katakan, dan Alkitab mengajarkan, bahkan pelajaran dikatakan, bila mana engkau mendekat kepada Bapa, kepada Yesus, setan akan lari daripadamu. Artinya apa? Karena setan tahu kalau kita bergantung kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus, dia pasti tahu anak ini pasti akan selalu mendapatkan pertolongan dari Bapa di surga. Dia tahu itu. Itu sebabnya yang dia paling takuti adalah jangan sampai kita terus-menerus setiap hari bergantung kepada Yesus. Maka dengan cara itulah kita bisa melewati godaan-godaan yang ada di dunia ini. Amin. Ya, saya jadi teringat dengan doanya Tuhan Yesus ya, itu selalu menyentuh hati saya di Yohanes 17 ya. Ya, Yohanes 15 ya. Dikatakan ada satu statement yang Tuhan bilang,
pada saat dia berdoa pada Tuhan, dia bilang, aku tidak minta murid-muridku, aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia. Ya, karena apa? Karena memang selama murid-murid ini ada di dunia ini, pencobaan itu adalah bagian daripada kehidupan kita gitu. Karena pencobaan, masalah adalah salah satu alat Tuhan membuat kita semakin kuat, semakin mengasah karakter kita yang semakin baik gitu dari hari ke hari. Tetapi Yesus juga bilang, supaya aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Gitu ya. Bersama-sama dengan segala pencobaan yang di sekitar kita, ada Tuhan yang menyertai kita. Dan bersama Tuhan, kita pasti menang. Amin. Sepanjang hidup kita, penggodaan pasti datang. Yesus pun mengalami penggodaan, pencobaan seperti perikop yang kita baca. Tapi kita ingat kembali firman Tuhan bilang, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak tahu kelemahan kita. Justru sebaliknya, dia sudah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Oleh karena itu, karena imam besar kita tahu kelemahan kita, tahu rasanya dicobai, dia juga yang sanggup menolong kita. Oleh karena itu, semakin kita perlu untuk datang sama Tuhan setiap hari. Amin. Baik, kita boleh tetap dengan doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kasih sayang-Mu yang begitu besar yang kami rasakan. Terima kasih karena Engkau tidak berhenti membuat kami mengerti bagaimana kami dapat hidup dengan penuh damai sejahtera, bahkan di dalam dunia yang penuh kejahatan sekalipun. Karena kami memiliki Engkau sebagai Tuhan yang selalu bersedia menggandeng tangan kami, menolong kami, bahkan menggendong kami dalam melalui berbagai pencobaan yang kami hadapi dalam hidup ini. Oleh karena itu, ajar kami untuk selalu mendekat kepadamu Tuhan, dan mengizinkan kuasa-Mu tinggal di dalam kami. Pujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih karena dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Victor, Kak Sunita, dan Kak Ari. Terima kasih. Serta terima kasih juga kepada seluruh sahabat Inverse yang telah menyaksikan episode ini. Biarlah Tuhan boleh menolong kita juga boleh semakin menyadari bahwa Tuhan selalu menolong kita dalam menghadapi setiap godaan dan pencobaan yang kita alami. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember, to always dive deeper into the verse. Inverse.